Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para penegak hukum dari Kapolres, Kapolsek yang eksis selalu mengawal aksi kami. Aksi kami ini sudah jilid 3 terkait tetap dengan persoalan dementasi. Yang kedua terkait dengan ejeng gondok. Kami dari minggu kemarin, minggu kedua, minggu ketiga, tetap kami turun melakukan demonstrasi di GWS JNT 1 Lombok Tengah terkait dengan persoalan ejeng gondok. Yang kami menilai ini adalah proyek abal-abalan atau proyek abadi yang dimana yang dilakukan setiap musim. Oleh karenanya, kami sebagai masyarakat Kabupaten Lombok Tengah tergugah hati melihat persoalan yang ada di Bendungan Batu Jai. Oleh sebab itu, kami meminta kepada BWS Kabupaten Lombok Tengah untuk lebih baik menghentikan saja proyek tersebut. Karena sampai saat ini kami tidak pernah terima kejelasan maupun melihat proyek pembersihan ejeng gondok tersebut tuntas sampai saat ini. Oleh karenanya, sekali lagi kami minta kepada BWS Kabupaten Lombok Tengah NT 1 untuk menghentikan proyek tersebut karena begitu besar anggaran yang digelontorkan oleh pusat. Yang kedua, kita melihat apa yang sudah disampaikan pada minggu kemarin. Satu, katanya Pokmas tidak pernah memiliki anggaran, akan tetapi kita melihat bahkan sudah ada media yang mewawancarai itu terdapat ada dana Pokmas yaitu sebesar 200 juta. Bahwa pernyataan tersebut kami menilai Pokmas harus memiliki berbadan hukum, akan tetapi Pokmas tersebut tidak pernah anggaran tersebut tidak masuk dalam rekening kelompok, akan tetapi mengambil secara pribadi. Dan itu pun kami menilai sudah ada perbuatan melawan hukum terkait dengan persoalan tersebut. Lagi-lagi kita lihat sampai saat ini di Bendungan Batu Jai ejeng gondok tersebut tidak pernah habis-habisnya. Bahkan kita melihat sampai saat ini ejeng gondok masih berkeliaran di Bendungan Batu Jai. Kita pun melihat bahwa ada spek-spek yang harus dilakukan. Melihat ada beberapa truk dam yang terpakai di sana. Ada 3, padahal itu semestinya minimal 20 dan itu pun menggunakan truk yang bermerek Hyundai. Tapi kita lihat bahwa pernyataan UP kemarin minggu lalu itu tidak ada anggaran sama sekali, hanya memiliki anggaran untuk biaya solar. Saya rasa itu tidak jelas. Lagi-lagi kami meminta untuk transparan dalam anggaran, tapi BWS itu tidak boleh, itu rahasia. Sejak kapan uang negara dirahasiakan ketika melakukan suatu anggaran untuk melakukan proyek-proyek besar yang ada di Kabupaten Lombok Tengah? Jelas, undang-undang sudah menyatakan transformasi transparan dalam anggaran tersebut harus kita ketahui. Spesial pun harus kita ketahui, sebab hasil dari proyek tersebut, anggaran tersebut, hasil dari pajak kita tersebut. Makanya kami meminta sekali lagi, jangan ada kau kali toh, jangan main TikTok. Kami ini
meminta kepada BWS Kabupaten Lombok Tengah lebih baik bersurat untuk menghentikan proyek eceng gondok sedimentasi karena begitu besar anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Kait dengan itu, hari ini pun kita tidak ada satu orang yang menemui kita. Ini artinya apa? Lagi-lagi kita sebagai masyarakat sudah dilakukan atau dibohong-bohongi. Jangan sampai hal-hal ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Siapapun itu berhak mengetahui berapa anggaran tersebut. Dari minggu kemarin pertama kali kita turun aksi, kita meminta transparan dalam memberikan kita informasi terkait dengan anggaran untuk dementasi dan eceng gondok tersebut. Tapi dikatakan itu tidak boleh karena itu adalah sifatnya rahasia. Apakah iya selalu dikatakan dengan rahasia? Mending ini adalah untuk proyek pribadi, wajar-wajar saja. Tapi ini adalah pemerintah yang memiliki program tersebut, maka berhak masyarakat dimanapun, entah masyarakat manapun, berhak tahu. Apalagi kami setempat adalah warga Kabupaten Lombok Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami di sini bersama kawan-kawan. Sebelumnya kami telah bersurat kepada BWS. Apalagi kami tidak bersurat, tentunya mereka pada menghilang dari sini. Kami menduga para pegawai BWS ini pengecut, tidak berani memenuhi kamu di sini. Padahal kami telah bersurat kemarin-kemarin untuk bisa menemui kami dan menjelaskan kami masalah pekerjaan eceng gondok yang ada di Bendungan Batu Jai. Kawan-kawan, kita sepakat bahwasanya BWS ini pengecut karena tidak berani menemui kita hari ini. Ini menurut kecurigaan kita bahwasanya BWS ini ada main kong kali kong dengan para mafia. Mereka sudah menjelaskan waktu pertama kita hearing. Mereka mengatakan bahwasannya, sekali lagi kawan-kawan, dia tidak memiliki anggaran untuk pengerjaan eceng gondok yang ada di Bendungan Batu Jai. Namun alhasil bahwasannya pada tahun 2021 pekerjaan itu didanai oleh APBN sebesar kurang lebih 70 miliar. Namun sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini, pengerjaan itu tidak ada hasil. Bahkan hanya dijadikan oleh para BWS ini untuk pekerjaan tahunan, untuk mencari untung dari eceng gondok yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Sekali lagi kawan-kawan, mari kita katakan bahwasanya BWS ini pengecut, tidak berani menemui kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih pada pihak kepolisian telah mengawal kami dalam aksi ini. Jadi, saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak BWS bahwa eceng gondok ini dari sekian tahun telah dikerjakan, bahwa tetap itu saja saudara-saudara. Oleh karena itu kami tegaskan bahwa lebih baik eceng gondok ini dihentikan saja, karena bahwa kami mengindikasikan bahwa lahan eceng gondok ini adalah lahan kejahatan saudara-saudara. Karena lahan eceng gondok ini adalah tempat penyalahgunaan anggaran. Karena dari sekian miliar dana yang digelontorkan oleh pemerintah, bapak-bapak BWS ini telah melakukan pembohongan terhadap kita. Dia mengatakan tidak ada dana sama sekali. Ternyata dari hasil investigasi kami bahwa dana yang digelontorkan oleh pemerintah kurang lebih 70 miliar.
Oleh karena itu, benar apa yang disampaikan oleh abang kami bahwa BWS ini adalah pengecut dan pembohong, saudara-saudara. Seharusnya dana atau terkait dengan informasi dana-dana yang digelontorkan oleh pemerintah, seharusnya BWS itu transparan. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari teman-teman aksi meminta kepada BWS untuk menghentikan mengerjakan pembersihan eceng gondok ini. Mungkin itu dari saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi masalah anggaran ini belum kami koordinasikan dengan tim teknis dari Pak Sanal, karena ini kan pekerjaan swakelola. Di pekerjaan swakelola itu tidak ada sebuah ketentuan untuk memasang pelang ataupun apa mengenai anggaran. Oleh sebab itu beda dia penyedia jasa dengan swakelola. Nah, apa lagi? Gimana Pak? Anggarannya bisa bertambah, bisa berkurang nih Pak ya? Maksudnya gimana Pak? Ini kan swakelola. Iya. Apa namanya? Kalau lebih banyak pekerjaannya mungkin gajinya semakin tinggi. Nah, begini. Banyak. Anggaran kopi itu sudah ada ketentuannya Pak. Jadi yaitu satuannya hektar per sekian. Nah itu mohon maaf tidak kita bisa publish karena apa? Itu menyangkut masalah kompetisi di dalam penawaran. Kan? Hanya pakai tender ini. Tidak, artinya kan swakelola itu kan Menunjukkan langsung. nah, gitu. Berarti diserahkan ke Pokmas. Pokmas, dan sudah ada ketentuan per Pokmas itu berapa, sudah ada ketentuannya. Kalau yang kedua Intinya dia itu di bawah 200, nggak boleh melampaui 200 per kelompok. kelompok. Iya. Per tahun ini atau per hektar? Per tahun ya Pak. Iya. Ada berapa Pokmas di sana? Kan baru tadi 3 baru yang terlibat. 3 Pokmas Ya yang tadi terlibat. Yang disebutkan tadi baru 3. Apa ya saya mau bilangnya? Apa namanya? Ukuran keberhasilan dari pekerjaan ini apa sebenarnya Pak? Begini Pak ya, kan seperti yang kita bahas tadi, tidak mungkinlah kita sampai sebersih-bersih yang Jadi ukuran keberhasilannya adalah berkurangnya eceng gondok itu ukuran keberhasilan. Tapi tidak ada target bagaimana kan? Nah, tadi seperti didiskusikan ada plus minus kan? Jadi dari eceng gondok ini di sisi lain ada manfaatnya, di sisi lain sebagai endemi. Nah itulah plus minus itu yang masih kita pertimbangkan ya. Apakah kita habiskan semua atau bagaimana? Karena ada 2 penelitian Pak. Jadi dulu di Jepang, orang Jepang itu menyatakan bagus. Kenapa? Untuk filtrasi, ya kan, sedimentasi dan itu jadi jernih. Itu begitu ya. Kalau perbandingan tiap tahunnya apakah mengalami penurunan atau peningkatan ini? Kan tadi kan luas areal kan tadi sudah disampaikan kan, luas areal itu yang menjadi ukuran keberhasilannya Pak. Nah karena mohon maaf sumbangan atau kontribusi sedimentasi yang begitu tinggi kan tidak mungkin kita bisa seperti saya analogikan tadi halaman itu ya. Jadi kita bersihkan masuk lagi, kita bersihkan masuk lagi. Artinya tidak jelas ya ini untuk penanganan eceng gondok ini berapa persen yang sudah berkurang. Tetap ada persentasenya Pak. Berapa, Contohnya ya? misalnya kemarin tadi kan luas area itu sekian, yang kita tangani 50% misalnya. Nah itulah persentase. Nah itu dari 50% itu
Berapa? Itu luas areal yang di bendungan ini sendiri berapa Tadi kan totalnya? sudah disebutkan 500 hektar itu. 500 hektar. Berapa? 1000 hektar. Eceng gondoknya 500. Nah, itu kan Itu rutin dibersihkan ya Pak? ada OP itu 2 Pak. Ada berkala, itu bisa bulanan, dan tergantung dari das, kemudian ada rutin Pak. Nah, Pak, Ya. artinya ini kan pengerjaan itu hanya dilakukan pada saat musim hujan. tidak, kan sudah dijelaskan tadi. Jadi ada ketika musim hujan kontribusi eceng gondok ini masuk banyak, itu kita lakukan ke pinggir. Ketika musim kemarau, eceng gondok ini ada di pinggir, kita angkat ke pinggir, kita keringkan dan kita bakar. Ya. Jadi Pak, tadi kan sempat dibahas tentang pelarangan untuk penggunaan perahu. Oke. Sedangkan Bendungan Batu Jaya ini adalah tempat hidupnya para nelayan di sekitar area. Dan yang kedua, pembersihan eceng gondok ini berpengaruh terhadap populasi ikan. Karena keluhan nelayan setelah itu dibersihkan adalah kurangnya pendapatan ikan yang awalnya sampai 200.000 sehari hanya dapat 20-30.000 per hari sebagai penjualan ikannya. Dan yang kedua adalah banyaknya infrastruktur yang kami rasa di situ yang mubazir, yang baru saja dipasangkan semacam besi untuk melindungi areal itu, malah dikeruk lagi dan ditimbun seolah-olah ini lebih tinggi timbunan ini daripada lambah pasang gitu. Dan yang kedua adalah ketika pengerukan pembuangan tanah itu ke tempat lain, itu malah merusak jalan, dan jalan yang di belakang SMA 4 itu sampai sekarang masih berlubang dan membahayakan untuk masyarakat. Bagaimana dari PDS? Begini Pak, tadi kan plus minus yang dulu ya, kan? Plus minus itulah yang kami pertimbangkan di dalam membersihkan eceng gondok ini. Sementara tadi nelayan membutuhkan, dan sementara yang lain ingin dibersihkan. Nah, inilah plus minusnya. Artinya semua itu kita pertimbangkan. Nah, masalah misalnya akses jalan itu, mohon maaf Pak, kenapa kami buat itu lingkar jalan akses itu sebagai pembatas bendungan itu. Nah, aksinya itu maaf secara aset. Ya. Nah, itu kan maaf ya, ambulan ya. Jadi, ambulan. Jadi inilah yang sering kami di Lombok atau di sering kita persoalkan aset ini, Pak. Contoh misalnya kami membangun jaringan irigasi, pasti kami membangun akses jalan. Akses jalan ini termasuk aset BWS, tapi oleh sebagian oknum lah katakan tidak pernah minta izin ke BWS, tiba-tiba di aspal, tiba-tiba di artinya kan analoginya kami sebagai pemilik lunas, kalau lumpuh dirusak bagaimana? Nah itulah. BWS ini pemerintah atau siapa Pak? Pemerintah. Ya, untuk siapa? Untuk rakyat ya. Nah, tapi dalam masalah aset itu jelas Pak, mana APBN, mana APBD, ini harus jelas Pak. Jadi sudah ada, mereka ini punya satu program yang harus misalnya ini dibangun oleh APBD, tak bisa dia masuk ke APBN. Ya itu dah. Terkait dengan eceng gondok tadi ini kan sudah dibuat Pokmas. Berarti yang operasikan alat berat ini Pokmas juga? Bukan. Itu punya anggaran khusus dari BWS? Iya, jadi kan itu kan bentuk kontribusi BWS terhadap masyarakat yang kekurangan peralatan. Nah kami ini kan punya alat, kami punya alat. Kenapa tidak dimanfaatkan alat ini? Nah kami dalam swakelola itu hanya dua anggarannya Pak, BBM sama upah. Nah itu aktif. Nah jadi alat ini tidak disewakan Pak. Ya kami bentuk wujud kepedulian kepada masyarakat. Nah karena kemampuannya Pak Abdul kan hanya 1-2 truk ya punya. Kenapa kita tidak membantu ini supaya tidak cepat? Begitu untuk memperjelas berarti ada 3 kelompok Pokmas di sana dengan anggaran masing-masing 200 juta. Di bawah 200 juta. Sementara ini kita asumsi satu dia. Karena dia di bawah koordinasi Panjimas kan. Satu Pokmas
200 juta. Di bawah 200. Di bawah 200. Ada satu Pokmas yang bekerja apa Ya. 3 Pokmas? 3 Pokmas dari Pokmas. di bawah. Masing berarti. Nah, ya. Di bawah naungan Ya, Pokmas. artinya begini supaya ini nanti dia yang klarifikasi dulu. Karena ini kan baru. Kemudian yang 500 hektar eceng gondok ini dibagi ke 3 Pokmas untuk kita seberapa kemampuan Pokmas. Nah, itu Wah. kan Artinya tidak semua eceng gondok yang ada di Bendungan Batu Jaya diserahkan ke Pokmas yang 3. tidak mampu lah. Semua pihak BWS kan punya alat. ya, kami hanya mengap ke pinggir. Nanti setelah di pinggir, Pokmas ini yang angkut. Gitu. Oh, hanya ngangkut saja Pokmas. Hanya membuang, memisahkan atau memindahkan. Ya, memindahkan dari. Pantauan BWS terakhir seperti apa kondisi di Bendungan Batu Jaya saat ini terkait dengan eceng gondoknya? Apakah sudah bersih atau bagaimana, Pak? Ampurnya belum bisa serius ini kan. Dia sekarang sedang musim hujan. Baru kemarin kami bersih. Tapi Sekarang nah, maaf kalau itu seperti bahasa yang tadi tidak maaf lah, butuh waktu dan tenaga. Tadi kan sempat dibahas aliran dari eceng gondok ini dari 5 sungai. Ya, 5 sungai. Kenapa tidak pihak BWS ini membuat misalkan menaruh alat di masing-masing sungai agar tidak masuk. Ya, saya pun ada di yang ini ada track. Ampurnya di depan situ ada. Dia track itu, tapi kemampuan daya track untuk menangkapnya itu, nah itulah lagi yang menjadi masalah. Di samping itu tadi sudah kami jelaskan, sudah kami libatkan kelompok peduli sungai. Nanti kelompok peduli sungai inilah mau diapakan ini sungai? Apakah destinasi wisata atau pusat dan kuliner atau dan seterusnya. Artinya sejauh ini BWS belum bisa untuk membasmi total lah eceng gondok yang ada di bendungan. Tadi kan plus minus itu, Pak. Iya. Nah, Ya kan plus minus itu. Nah, contoh misalnya sudah kita melakukan peracunan, tapi kan berdampak, Pak. Ya kan terhadap mutu air, kualitas air. Nah itu udah. dan belum ada ide atau formula cemerlang yang dibicarakan oleh BWS bagaimana agar eceng gondok ini menjadi zero eceng gondok gitu. Nah, Kayak zero waste lah. Ampure di seluruh bendungan yang terdampak ini, Pak. Kami punya puslitbang ya, Pak. Di pusat sana punya namanya bendungan. Jadi litbang inilah yang merekomendasikan. Nah, Ampure sementara ini kami bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Lombok. Sementara ini baru di. Nah, Dan itu belum mampu menyelesaikan soal eceng gondok ini gitu. bukan belum mampu. Kan kita masih berupaya ini. Nah, sekarang tadi kan plus minus itu yang kita menjadi kendala. Begini Pak, kalau kita mengacu sama plus minus itu ngapain kita kerjakan? Otomatis kan kita masih pertimbangkan apakah kita akan habiskan atau enggak gitu kan jadi pertimbangannya. Nah, ya. Kalau kita mengacu ke plus minus itu artinya kalau kita serius untuk membahasnya ya kita Nah, inilah Kalau dibatasi maksimal lah gitu. Jadi begini sudah intinya kita sudah ada upaya. Upaya itu tetap kita lakukan. Jadi yang itulah yang dinamakan OP. Nah, itu Pak ya. Jadi OP-nya apa kepanjangannya, Pak? Operasi dan pemeliharaan. Itu ya. Sudah itu dah upaya kita. Oke. Makasih banyak. Sebentar tanya ke Pak Hanan. Nama lengkap Pak Abdul Hanan BWS. Sebagai apa, Pak? Sebagai Humas BWS NT1. Oh iya. Kalau Makasih banyak. berarti kalau ada kerusakan jalan